Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah produk terbaru dari Porsche. Dan seperti yang Anda harapkan dari sebuah Porsche, mobil ini kencang. Sangat kencang. Tenaga puncaknya mencapai 761 HP dan torsinya 1050 Nm yang membuat mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 2,8 detik. Dan seperti yang Anda harapkan dari sebuah Porsche, mobil ini juga sangat mahal. Ini adalah tipe teratasnya dan harganya tidak kurang dari 5 miliar rupiah. Dan sama seperti yang Anda harapkan dari Porsche, mobil ini memiliki desain yang khas yang dari jauh langsung dikenali bahwa ini adalah sebuah Porsche. Tapi yang tidak sama dengan Porsche lainnya adalah penggeraknya, karena ini adalah Porsche pertama yang penggeraknya full elektrik dan inilah akhirnya hadir di Indonesia Porsche Taycan tipe teratasnya Turbo S. Sebagai pabrikan mobil sport yang sudah lama terkenal dengan kehebatan mesin internal combustionnya, sebuah pertaruhan besar bagi Porsche untuk masuk ke arena pertarungan mobil listrik. Tapi mereka melakukan pendekatan yang sangat unik dengan Taycan. Mereka bukan membuat mobil listrik dengan merek Porsche, tapi mereka membuat sebuah Porsche dengan penggerak listrik. Dan itu secara filosofi berbeda. Jadi dalam merancang mobil ini, yang diutamakan adalah ciri khas Porsche-nya dulu, baru penggerak elektriknya. Porsche first, then electric car. Jadi ketika Anda lihat dari desain luarnya, sudah langsung bisa dikenali bahwa ini adalah sebuah Porsche, walaupun banyak detail-detail dari desain itu sangat futuristis. Yang mendesain mobil ini, by the way, itu namanya adalah Micha Borkert. Dan Micha Borkert sekarang memang sudah tidak bekerja di Porsche lagi. Dia sekarang dipercaya menjadi desainer di Lamborghini. Ya, sebenarnya Lamborghini dan Porsche masih Audi VW Group juga, jadi masih bersaudara. Tapi ini adalah hasil karya dari Micha Borkert dan saya bisa bilang ini adalah salah satu, atau mungkin ini adalah electric car yang paling cantik. Lampu depannya matriks LED yang bukan hanya bisa menerangi secara efektif tapi juga cantik untuk dilihat. Kemudian guratan-guratan garisnya biasanya mobil listrik karena dia tidak memakai grill menjadi terlihat agak aneh, tapi ini tidak, ini benar-benar sangat sporty. Kemudian detail seperti lubang pengecasan mobil ini ada di kanan dan di kiri. Yang kanan ini untuk AC dan yang kiri itu untuk AC atau DC, arus searah atau bolak-balik. Dan cara membukanya tinggal di slide seperti ini, dia akan membuka. Kita slide lagi, dia akan menutup. Detail-detail seperti ini yang membuat Porsche Taycan sangat istimewa. Di belakang, Anda juga akan mendapatkan desain yang sangat khas Porsche dengan detail-detail yang sporty dan futuristis, termasuk logo Porsche yang keren sekali ini di dalam kaca. Dan di bawahnya kita akan melihat nama mobil ini, Taycan. Sebenarnya dari mana sih nama Taycan itu? Tidak sama dengan sate yang ada di Jakarta. Berbeda sekali. Taycan itu diambil dari bahasa Turki yang kira-kira artinya adalah kuda muda yang hidup dan bersemangat. Lively young horse. Kira-kira begitu dari referensi yang saya dapatkan. Tapi yang menggelitik adalah apa yang ada di balik, di belakang tulisan Taycan ini. Taycan Turbo S. Ini adalah mobil listrik. Dan Anda tidak mungkin memberikan turbo di sebuah mobil listrik. Mau bagaimanapun berusaha, mungkin turbonya hanya diletakkan saja, tapi tidak akan ada fungsinya untuk penggerak listriknya. Jadi mobil ini tidak memiliki turbo, tapi Porsche memutuskan untuk memberikan nama turbo di belakang nama mobil ini. Alasannya adalah karena sekarang ternyata turbo atau Turbo S tidak lagi harus menggunakan turbo kalau di Porsche. Itu adalah strata, tingkatan. Dan
Turbo S adalah tingkatan performance yang paling tinggi. Jadi ini adalah Taycan paling bertenaga yang dijual, dan inilah yang pertama kali dimasukkan oleh Porsche Indonesia ke negara kita. Di bawah Turbo S ini masih ada Taycan Turbo, kemudian ada Taycan 4S di bawahnya lagi, dan yang paling bawah itu ada Taycan rear wheel drive yang kalau dijual di sini itu harganya masih di atas 2 miliar tapi tidak sampai 3 miliar. Mungkin di kisaran 2,5 atau 2,6, tapi yang diluncurkan pertama hari ini tanggal 13 Februari 2021 adalah yang Taycan Turbo S dengan kisaran harga di atas 5 miliar rupiah tergantung option yang Anda pilih. Tapi option yang dimiliki oleh mobil tes kami ini juga sudah cukup lengkap. Nanti kita akan lihat detailnya. Sekarang kita buka dulu bagasinya. Nah, bagasinya ini ada satu tas besar di sini. Dan tas besar ini boleh Anda bawa atau Anda tinggal di rumah karena isinya adalah portable charger. Tapi ini adalah portable charger paling mewah yang pernah saya lihat di antara mobil-mobil elektrik lainnya. Lihat ini, besar dan berat sekali. Dan ini dilengkapi dengan layar touchscreen. Serta bukan hanya keren untuk dilihat, charger portable ini memiliki kemampuan untuk menge-charge mobil ini dengan daya hingga 22.000 watt. Dan itu artinya bisa menge-charge mobil ini dari 0 sampai 100% dalam kisaran waktu mungkin 5 sampai 6 jam. Dan itu portable charger yang sangat bertenaga. Serta ini keren sekali kalau misalnya dipajang di rumah. Dan memang agak besar kalau dibawa di bagasi. Tapi ini portable chargernya keren sekali. Nanti kita akan berbicara lebih jauh mengenai baterainya dan kapasitasnya. Tapi yang jelas bagasinya ini cukup luas. Di bawah sini masih ada kompartemen kecil lagi yang bisa Anda muati barang-barang yang ukurannya terbatas. Serta di depan masih tersedia lagi bagasi yang ini besarnya hampir 100 liter. Bukan untuk anak balita Anda terlalu tidak bertanggung jawab Anda meletakkan anak di sini, tapi ini bisa untuk barang-barang bawaan seperti tas. Dan menimbulkan pertanyaan, di mana mesinnya? Di belakang kita buka tidak ada apa-apa. Di depan juga tidak ada apa-apa karena memang sebagai sebuah mobil listrik, dia tidak memerlukan sambungan mekanikal yang memakan space seperti di mobil bermesin bensin. Jadi banyak space yang bisa di-save di mobil ini, sedangkan baterainya sendiri itu besar sekali. Untuk Taycan Turbo S, ini besar baterainya itu, kapasitas baterainya mencapai 93,4 kWh. Dan 93,4 kWh itu artinya kalau kita bandingkan dengan Hyundai Kona Electric lebih dari 2 kalinya kapasitas baterainya. Baterainya sendiri beratnya 600 kg dan diletakkan di bagian bawah mobil. Tapi baterai itu bukan hanya membebani mobil, karena platform yang digunakan Taycan ini adalah platform Audi VW Group yang memang dibuat khusus untuk mobil listrik. Selain Taycan, yang menggunakan platform ini adalah Audi e-tron GT yang baru diluncurkan. Jadi memang penempatan baterainya itu sedemikian rupa sehingga bukan hanya merendahkan titik gravitasi, tapi baterai tersebut juga membantu meningkatkan rigiditas mobil. Jadi walaupun bobot mobil ini mencapai 2,2 ton, dengan baterai yang bertindak juga sebagai peningkat rigiditas mobil, pengendalian dari mobil ini diklaim sangat baik. Dan memang sebuah Porsche harus baik pengendaliannya. Jadi secara awal saja kita sudah tahu bahwa ini adalah sebuah mobil listrik yang spesial. Bukan mobil yang sekedar ramah lingkungan, bukan sekedar mobil yang menggunakan tenaga listrik, tapi adalah mobil yang ramah lingkungan, menggunakan tenaga listrik, tapi tetap menggetarkan hati seperti layaknya sebuah Porsche. Seperti saya bilang, Porsche Taycan Turbo S yang pertama kali masuk ke Indonesia ini lumayan lengkap optionnya. Lihat ini,
carbon fiber, panoramic roof, rem ceramic brake, jadi ini dari keramik. Kemudian bannya 21 inci, lebar 265 mm di depan dan 305 mm di belakang, membuat mobil ini terlihat eksotis sejak dari luar, dan di dalamnya pun option yang dimiliki itu cukup banyak. Sekarang kita lihat di dalamnya, karena Porsche juga melakukan satu langkah yang baru mereka lakukan untuk mobil mereka di Taycan ini. Nah, ini dia. Pertama kalinya saya melihat begitu banyak layar di dalam sebuah Porsche, dan ini pertama kalinya Porsche menerapkan instrumen dan layar informasi full digital semuanya, tidak ada yang analog sama sekali. Lihat the magic pada saat kita hidupkan, ini menghidupkannya di kanan, nyala, 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 nyala. 1, 2, 3, 4. Nah, di meter cluster ini biasanya ada 5 cluster yang terpisah. Ini menjadi benar-benar satu layar digital yang keren sekali bentuknya. Ini juga ada peta di sini. Di sini ada untuk mengatur mobil. Ini benar-benar dashboard yang sangat futuristis. Tapi ciri khas Porsche-nya tidak hilang. Ini setirnya begitu dipegang, terasa sekali setir Porsche yang sangat nyaman untuk digenggam, dan langsung terasa genggamannya ini. Oh ya, ini sebuah Porsche. Posisi duduknya juga, ini posisi duduk seperti di 911, dan tombol-tombolnya semua Porsche di sini. Jadi benar-benar bagian yang kita pegang dengan tangan ini benar-benar terasa Porsche. Tapi yang lainnya ini benar-benar futuristis. AC tidak ada satupun tombol yang biasanya ada di Porsche, semuanya dimasukkan ke layar. Transmisi ini tuas yang sangat kecil. Sangat kecil di sini tuas transmisinya, lainnya tidak ada. Semuanya dimasukkan ke dalam layar-layar komputer ini yang memang sudah selayaknya seperti itu, karena ini adalah sebuah mobil listrik, mobil yang futuristis. Bahkan lampu pun itu dengan panel sentuh di sini. Hal unik lainnya adalah ketika kita ingin mengatur arah AC, itu dilakukan dari layar touchscreen-nya ini. Keren sekali. Luar biasa. Naik ke Porsche Taycan ini, Anda benar-benar merasa naik sebuah Porsche dari masa depan. Ini bagaikan Porsche dari 10-20 tahun mendatang yang rasanya seperti dikirim ke zaman kita sekarang untuk kita mengintip masa depan itu seperti apa. Bener begitu rasanya di dalam sebuah Taycan. Nah, optionnya juga lengkap di sini. Kulitnya, aduh ini headrestnya keren sekali. Kemudian sudah ada chronopack-nya, ada carbon fiber di setir. Audionya sudah Burmeister, cuman sayang yang di Indonesia ini, yang unit ini belum menggunakan adaptive cruise control, padahal ada juga, itu akan sangat berguna untuk ketika kita berjalan ke luar kota. Nah, ngomong-ngomong berjalan ke luar kota, kita harus ngomong masalah range, karena kita ketika berbicara tentang mobil listrik, pasti kita harus tahu berapa jarak tempuhnya dengan baterai yang dimiliki. Baterai mobil ini sangat besar, 93,4 kWh, dan dengan baterai sebesar itu, Porsche mengklaim mobil ini dari 100% sampai 0 bisa menempuh jarak sekitar 305 km. Memang belum ideal, belum bisa dibawa keluar kota yang jauh. Ini baru cocok untuk di dalam kota, dan memang orang yang membeli Taycan, kami yakin pasti sudah mempunyai mobil lain untuk dibawa keluar kota. Tapi 300 km itu cukup jauh untuk di dalam kota, dan mengecharge-nya, kalau kita menemukan charger yang paling optimal buat mobil ini, itu sangat mengagumkan. Karena mobil ini disiapkan untuk bisa di-charge oleh charger yang berkekuatan
270.000 watt, 270 kilowatt. Dan itu sayangnya belum ada di Indonesia, tapi Porsche sudah punya di Jerman. Kalau itu ada nantinya di Indonesia, mobil ini bisa di-charge dari 5% sampai 80% hanya dalam waktu 22 menit dan itu sudah bisa menempuh jarak hampir 300 km. Hanya dalam 22 menit. Tapi ya chargingnya sekarang kita yang paling besar di Indonesia mungkin yang di 100.000 watt ya. Jadi belum ada yang 270.000 watt, tapi minimal mobil ini sudah siap. Taycan tidak sebesar Panamera. Dia di bawahnya, bahkan kalau misalnya kita sandingkan dengan Mercy E-Class dan C-Class, dia itu berada di antaranya. Makanya di belakang ini ruang kakinya tidak terlalu besar. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Masih ada tersisa, ya lumayan lah, masih ada 6 atau 7 cm. Dan di bawah ini yang menyenangkan ada tempat buat buat telapak kaki. Jadi telapak kaki itu bisa lebih rileks. Posisi duduknya tegak. Ini tegak, tapi memang terasa sporty dan aura di belakang ini. Wow. Ini panoramic roofnya, kemudian bentuk bucket seat depannya yang keren sekali. Dan AC-nya ini ada 2 zone lagi di belakang, jadi total itu 4 zone. Dan AC ini juga dioperasikan lewat layar sentuh yang terlihat sangat mewah. Joknya juga mewah, kemudian ada sandaran tangan yang sangat kecil. Kalau ada minuman di sini kita benar-benar kecil sekali, tapi cukup proper tingginya. Nah, tidak ada penyimpanan, benar-benar efisiensi. Ini yang kecil sekali, tapi kalau kita mau duduk di tengah, ya nggak recommended sama sekali sih untuk duduk di tengah, karena ini benar-benar kelihatan memang dirancang optimal untuk 4 orang, walaupun 5 orang bisa karena disediakan headrest juga di sini. Bukan tempat yang terbaik di belakang, tapi entah kenapa kalau kita duduk di belakang ini tetap merasa sporty. Ini auranya tetap keren di belakang. Walaupun pasti kita iri sama yang duduk di depan. Aduh, depannya itu keren sekali. Nah, sekarang kita keluar. Pintu depan maupun pintu belakang ini sudah tanpa frame semua. Jadi semakin sporty kelihatannya. Benar-benar terasa seperti selayaknya sebuah Porsche. Bukan mobil listrik yang dikasih merek Porsche, tapi ini adalah pure Porsche. Nggak peduli mau penggeraknya apa. Satu pertanyaan yang belum terjawab adalah bagaimana rasanya Taycan ketika dikendarai. Mobil ini keren bentuknya, tenaganya luar biasa di atas kertas, option-optionnya lengkap, posisi berkendaranya nikmat sekali, tinggal rasa berkendaranya. Dan itu baru bisa kami dapatkan setelah kami mendapatkan unit tes mobil ini untuk bisa kami pinjam dan kami tes dalam jangka yang lebih panjang supaya bisa memberikan impresi yang lebih akurat kepada Anda. Tapi untuk saat ini sekian first impression kami terhadap Porsche Taycan Turbo S terbaru ini. Kami sangat mengapresiasi Porsche Indonesia yang memasukkan mobil ini dan membuat kita menatap masa depan itu lebih senang bahwa mobil listrik pun bisa dibikin sekeren, seeksotis, dan seasik ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.